Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan badarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 1 September, awal September yang kurang oke ya. Seperti biasa, kita nanti akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang cukup menarik. Sebelumnya saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang merasa kemarin sudah join sudah daftar grup Telegram Cuan-Cuan Saham tapi belum dapat email atau belum masuk sampai sekarang, silakan tolong bisa DM Instagram Cuan-Cuan Saham. Itu nanti akan langsung saya kasih linknya buat yang kemarin sudah daftar ya. Seperti itu. Jadi yang merasa belum dapat email sampai sekarang atau belum di-invite, silakan hubungi via DM Instagram Cuan-Cuan Saham seperti itu. Oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi, bisa caranya tinggal klik link Sosiabas di deskripsi. Itu nanti teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi buat saya dan juga pesan pribadi. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Cuman mungkin yang Minggu bakal agak berkurang ya. Karena saya ngurus grup ini. Oke, langsung aja kita akan langsung masuk ke transaksi dulu seperti biasa. Hari ini transaksinya juga masih rame, 12 triliun ya. Cukup oke. Dengan pergerakan asing 4 net buy tipis banget tapi 41,2 miliar. IHSG juga kelihatan gak ada perlawanan ya hari ini. Dan hari ini satu-satunya bursa regional yang merah cuman Indonesia doang. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura semuanya hijau semua. Cuman Indonesia doang ya yang merah. Ngikutin bursa US merah juga. Tapi bedanya kalau bursa US openingnya merah dalam, lalu rebound, dan di closingnya merah tipis. Beda sama IHSG ya, open gap ke atas, terus setelah itu turun dalam. Bursa regional juga kebanyakan pada hijau semua, nggak ada merah sama sekali. Jadi mungkin ini khusus IHSG aja untuk kali ini. Masuk ke saham-saham yang dibeli dulu, dibeli asing. Yang pertama ada BBCA yang masih konsisten di akumulasi asing 51,4 miliar, lalu Bukalapak 48,9 miliar, Bank Mandiri 42,9 miliar, LPPF Matahari Department Store 38,8 miliar, Kalbe 22,6 miliar, IPTV 20,6 miliar, Antam 17,6 miliar, INDF 13,4 miliar, dan ERA 10,2 miliar. Ada Unilever nih 9,5 miliar. Nanti kita cek coba ya, siapa tahu menarik. Untuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Tower 21,8 miliar, lalu Astra 20,4 miliar, BRPT 16,5 miliar, cukup dalam juga ya BRPT ini. Lalu INKP 14,8 miliar, MSIN 13,5 miliar, United Tractor 12,8 miliar, TBIG 7,6 miliar, INTP 6 miliar, dan TKIM 5,8 miliar seperti itu. Langsung aja masuk ke IHSG. Yang hari ini tidak ada perlawanannya, sangat tipis ya. Low-nya 6089, close-nya 6090. Sangat lemah dan closingnya di bawah support lagi. Kemarin padahal sempat ada harapan ya ketika sudah breakout dan berhasil bertahan di hari setelahnya. Tapi ternyata hari ini PHP lagi dan ya lagi-lagi 6115 sampai 6130 menjadi area resisten lagi seperti itu. Dan untuk area support saya rasa ada potensi IHSG bisa menutup gap dulu di sini ya, sekitar 6040 untuk nutup gap ini. Kalau misalkan dia rebound dari sana itu bakalan oke. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 6020 ya, itu mungkin bisa double top, bisa juga, dan target penurunan bisa sampai 5950-an lagi. Cuman jelas masih ada support-support lain juga di area 6000 sebelum sampai akhirnya ke 5950. Lalu gimana mas? Apakah view-nya masih bullish? Kalau saya pribadi view-nya masih bullish. Cuman mas sekarang ini IHSG masih konsolidasi aja dan belum berhasil breakout. Jadi ya kayak gini lah pergerakannya, naik turun kayak gitu. Tapi belum breakout, jadi ya masih ya seperti itu. Dan tugas sekarang berarti ketika ada view sampai ke 6040 ya batasi resikonya gitu. Kira-kira sahamnya kuat nggak nih untuk di hold? Kita misalkan pegang saham ABCD nih,
ternyata dia nggak kuat, turun terus, jebol support, ya exit dulu, jangan dipaksakan. Tapi kalau misalkan kita pegang saham ABCD, dia malah melawan bursa hijau terus arah 7 hari 7 malam, ya di hold aja, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau misalkan merasa apa ya, yang penting jangan sampai rusak aja psikologisnya. Kalau misalkan merasa tidak kuat trading, loss terus, nggak kuat lihat floating loss, ya udah, tinggal amankan modal, close aplikasi, tunggu dia bottoming seperti itu. Jadi karena jebol lagi, IHSG juga dead cross di time frame 1 jam ya. Ini saya rasa bisa lah nutup gap dulu ke sekitar 6040 ini, dan bakalan lebih bagus kok, dan lebih enak juga kalau dia udah nutup gap baru naik seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk TA-nya kita update setelah dia update sampai dia nutup gap dulu ya, 6040 ini. Kalau misalkan udah nutup gap, nanti kita lihat apakah dia langsung rebound atau dia malah breakdown ke bawah. Kalau breakdown ya bakalan lebih dalam lagi, tapi kalau rebound, nah itu baru cakep seperti itu. Tinggal itu aja, sama pesannya, jaga psikologis, jaga modal, dan jangan sampai overtrade. Kemarin juga indikatornya udah golden cross, sekarang dead cross lagi, histogramnya juga udah turun lumayan seperti itu. Jadi mungkin ada view untuk turun dulu mungkin ya, seperti itu. Minimal nutup gap sih kalau menurut saya. Dan kalau misalkan besok ditarik sampai 6115, saya rasa itu adalah kesempatan untuk exit, karena itu pullbacknya ya. Kalau misalkan dia ke 6115, sahamnya menguat, nah udah kurangin porsi aja di sana. Nanti ketika dia swing low, nah setidaknya modal udah berkurang, kita udah pegang cash, bisa serok-serok di bawah lagi. Terus juga hari ini 1 September ya, hari yang bulan yang terkenal untuk koreksi, tapi nggak tahu juga apakah bisa terjadi koreksi apa nggak di bulan September. Karena kalau menurut saya di bulan Agustus kemarin IHSG sudah lumayan parah sih. Jadi terjadi banyak anomali sih sebenarnya setelah kemarin IHSG pandemi itu. Dan kalau menurut saya jangan berasumsi dengan dengan asumsi doang, tetap harus punya data. Datanya apa? Yaitu technical analysis gitu. Kalau misalkan memang September view-nya jelek dan technical analysisnya mengatakan jelek, ya udah kita konfirmasi gitu. Tapi kalau misalkan September biasanya view-nya jelek tapi ternyata technicalnya bagus, ya jangan salah juga kalau misalkan kita menghindari market kayak gitu. Jadi kayak intinya adalah tetap punya trading plan, punya analisa, terus juga punya money management, punya psikologis yang bagus, dan jaga modalnya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk sekarang saya rasa mungkin arah ke sana mungkin ya, tapi analisa saya pun nggak pasti benar juga. Bisa juga nggak jadi ke sana langsung tiba-tiba naik terus breakout terus naik lagi, bisa juga. Tapi kalau misalkan saya lihat potensi, kalau menurut saya bisa sampai ke sana, minimal 6040 dulu seperti itu. Jadi tinggal siap-siap aja. Untuk resisten tadi sekitar 6115 sampai 6130 lagi, tapi untuk supportnya di area 6040 seperti itu. Oke, itu untuk IHSG hari ini. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Mungkin kita mulai dari yang dibeli asing dulu. BBCA masih belum ada pergerakan ya. Bukalapak kemarin udah dibahas. Bank Mandiri, boleh deh coba kita cek Bank Mandiri ya. Jarang kita ngecek Bank Mandiri akhir-akhir ini. Oke, Bank Mandiri hari ini turun 1,64% dengan volume yang tidak terlalu besar. Candlenya solid tapi dibandingkan rebound kemarin volumenya sih tidak terlalu besar ya. Hari ini untuk indikator juga masih mengarah ke atas, MACD-nya kuat ke atas. Dan ya inilah bentuk dari arah pergerakan harga sideways ya. Geraknya ke samping doang. Beda sama uptrend. Bisa kita bandingin kalau misalkan kita lihat waktu Bank Mandiri di sini ya, harga dari 4.900 sampai 7.000. Itu karena dia uptrend gitu. Tapi sekarang harga itu nggak kemana-mana. Bahkan dia kemarin setelah downtrend, udah breakout, sekarang baru sideways. Biasanya fase ini fase ngumpulin tenaga lah. Bahasanya manasin mesin gitu bisa. Dan nanti ketika dia breakout, itu baru bakalan cakep. Nah, tugasnya tinggal menunggu momentum breakout aja. Kalau misalkan teman-teman bisa trading di saat kayak gini, ini biasanya enaknya buat TikTok. Kalau saran saya ya, selama IHSG belum bullish, jangan swing trading dulu. Jadi kalau misalkan udah cuan, bungkus aja gitu. Misalkan masuk 6.000, ternyata dia rebound nih 6.200, ya udah cuan bungkus aja kayak gitu. Kenapa? Karena juga harga sahamnya nggak bakalan kemana-mana. Kecuali dia berhasil breakout, IHSG-nya bullish, itu baru bakalan oke. Seperti itu. Jadi, yang penting sama, batasi resiko aja. Dan untuk Bank Mandiri, saya rasa dia baru membuat bis di sini ya. Lumayan kelihatan konsolnya ini.
area 6000 ya, kalau sampai shadownya sampai sini lah berarti 6175 sampai sekitar sini 5575. Area setelah dia downtrend, di sini dia uptrend, terus di sini dia patah trend turun sampai area demand. Ini juga area demand ya. Oke, kalau sekalian kita masukin waktu dia cup handle berarti sampai sini, sampai 6375. Nah, kelihatan kan harga di sini tuh bereaksi. Di sini dia rebound, di sini dia mantul, terus di sini juga dia rebound, di sini dia mantul, seperti itu. Jadi saya rasa area konsolnya ada di sini, sekitar 5575 sampai 6350. Tinggal nanti kita lihat kalau misalkan breakout ke atas, saya yakin bakalan bagus. Jadi ini kan rally, drop, base, terus rally, rebound ya, turun, konsol, naik lagi. Tapi kalau misalkan dia turun, konsol, terus turun, nah itu yang baru bahaya. Seperti itu. Punya trading plan, punya money management yang bagus, dan tinggal kita lihat aja nanti. Kalau potensi untuk bullish mungkin dekat-dekat ini juga bisa sih, sebenarnya nggak ada yang tahu juga ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari market yang masih kayak gini, saya rasa kita masih harus agak menunggu dulu. Mungkin kelar September bisa, atau bahkan pertengahan September, gak ada yang tahu. Makanya harus kita update setiap hari untuk technical analisisnya, seperti itu. Ini untuk Bank Mandiri. Sekarang juga ada di support psikologis 6.000 ya. Cukup menarik. Yang penting itu aja, cuan bungkus. Support 5775 terdekat. 6.000 ini juga support. Resisten di sini 6175. Resisten kuatnya di sini 6375. Dia juga masih ada gap utang yang belum ditutup ya di sini 6625. Dan kalau dilihat dari flow-nya, akumulasinya, kalau saya lihat ini manasin mesin untuk naik sih. Hampir semua big bank kayak gini, mau BCA, Mandiri, BNI, bentuknya kayak gini. Akumulasi dan asingnya masuk terus. Cuman BRI aja yang saya lihat masih belum konsisten. Kurang tahu juga ini apakah karena red isunya ya. Seperti itu. Bentar lagi juga mau golden cross Bank Mandiri, tapi kalau saya rasa bakalan dijagain dulu biar nggak golden cross dulu ya. Tuh, dan dia juga ada diakumulasi dari lama. Cukup menarik. Ini mungkin angka yang bagus. Kalau view-nya teman-teman jangka panjang, bisa cicil-cicil aja selama dia konsol ini. Tapi yang untuk view-nya jangka panjang ya, kalau jangka pendek biasanya bosen gitu ketika dia naik turun terus itu. Tapi kalau teman-teman view-nya jangka panjang, nah masuk 6.000, turun lagi, masukin lagi, turun lagi, masukin lagi, naikin lagi, masukin, turun, naik, turun. Nah itu. Sampai kapan? Sampai dia breakout. Kalau udah breakout, biarin dia jalan. Seperti itu. Tutup Bank Mandiri. Cukup menarik. Tinggal kita tunggu aja sideways, masa sideways ini selesai. Seperti itu. Lanjut kita ke LPPF yang hari ini strong ya. LPPF naik hampir 5%, 4,98% dan closing di 2950. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari trennya ya, LPPF ini sudah bagus. Dari volume sudah bagus, dari pattern juga udah bagus. Karena dia udah berhasil breakout area 2800. Breakout, dia kemarin doji, meretest, tapi hari ini bertahan, tidak turun. Ya sekitarnya juga bisa evening star ya, saya lupa ngomong. Karena kemarin dia doji, hari ini merah, jadi bisa evening star. Yang kelihatan potensi reversalnya. Untuk LPPF ini, sekarang dia sampai di area resisten kuat di 3000. Cuman ya, kalau menurut saya bakalan agak susah breakoutnya. Kenapa? Karena buyback LPPF. Kita lihat, nah ini. Membatasi harga maksimal rampung paling lambat. Nih kunci-kuncinya ya. Yang pertama, rampung paling lambat 5 November 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, harga maksimal buyback RP3050. Jadi sudah ada harga maksimal buybacknya. Dan kira-kira teman-teman kalau mau beli saham, ini saya bukan tebar fir, bukan apa-apa. Saya nggak ada nggak ada kepentingan lah sama sekali sama LPPF. Ini pure analisa objektif saya. Kalau misalkan nggak hit pun juga bisa juga. Tapi simpelnya logikanya gini, kalau misalkan teman-teman mau beli saham, lebih suka di harga murah apa mahal. Apalagi emiten itu sendiri yang saya yakin dia punya kontrol untuk mengatur harga. Tuh. Jadi daripada dia buyback di harga 3050, nah kalau saya sih lebih suka diturunin dulu harganya. Entah sampai 1680, 2000 dan seterusnya. Seperti itu. Cuman ya perlu kita lihat juga kuncinya tadi, apakah dia udah selesai atau belum. Kalau ternyata sudah selesai sesuai budgetnya, dan itu kan tadi kan maksimal 5 November. Kalau misalkan sekarang udah selesai aja juga bisa juga kan, dia langsung breakout lanjut terus. Seperti itu. Jadi yang perlu dipastikan kalau menurut saya itu,
apakah buybacknya ini udah selesai dari budgetnya, silahkan dihitung aja gitu. Kalau misalkan udah selesai, saya rasa dia ada potensi bisa breakout 3000 dan melanjutkan bullishnya. LPPF ini udah bagus sekali. Kalau misalkan pakai monthly, weekly bisa cup handle juga ya. Cup handle sudah breakout dan oke lah ini. Seperti itu. Cuman sekarang posisi baru kena resisten aja. Kuncinya itu aja. Tinggal dilihat buybacknya apakah sudah selesai atau belum. Tapi kalau udah selesai, saya rasa ada potensi untuk naiknya. Seperti itu. Lagi-lagi hari ini masih ada big akumulasi dari broker BK. Inilah enaknya PPF ya, saham-saham lipo ini. Kalau akumulasi terang-terangan, nggak pakai ganti baju, nggak pakai mengelabuhi retail, nggak. Dia serok akumulasi, distribusi. Mantap itu. Ya, kelihatan banget konsisten akumulasinya dan ini tidak menipu. Saya pernah membuktikan waktu di sini soalnya. Tuh, waktu distribusi juga dia turun, waktu akumulasi juga dia naik. Cukup menarik. Lalu untuk base entry-nya kalau menurut saya ada di area 2800 sih. Dari neckline cup handle-nya ini karena dia belum di retest juga. Tuh, kalau misalkan dia sampai ke 2800-an, saya rasa oke sih kalau buat entry LPPF ini. Tapi tetap ingat stop loss-nya jangan lupa. Nanti tinggal kita lihat aja. Untuk divergent pun juga nggak ada. Karena ini walaupun kalau misalkan tidak dead cross ya, indikatornya sudah ke atas. Jadi ya cukup menarik. Ini juga lumayan juga ya kalau misalkan dia reboundnya sampai tinggi. 5.400 saja itu udah hampir 100% itu. Seperti itu. Jadi ya cukup menarik lah LPPF ini kalau menurut saya. Tapi kita lihat dulu aja. Karena saat ini posisi baru di resisten. Jangan HK di resisten. Seperti itu. Itu untuk LPPF. Lanjut coba kita cek apa ya? Unilever kali ya. Apakah dia mau gantian menghina yang lain? Setelah kemarin dihina-hina ya. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Cukup menarik. Tapi masih lemah sekali ya. Dia sudah tidak membuat low baru. Walaupun masih pendek banget nih. Last low-nya kan di sini. 4010 pas sampai 4000 dan setelah itu dia sudah tidak jebol 4000 lagi. Biasanya ya kalau buat yang trading cepat, mau suka nangkep apa ya spek buy gitu ya. Kayak gini bisa dimanfaatin. Yaudah tinggal masuk aja 4000. Stop loss di bawah low-nya. Ini 4010. Taruh aja stop loss di 3980 kayak gitu. Kalau misalkan dia jebol, resiko kecil. Kalau dia rebound, potensinya besar seperti itu. Karena sudah tidak membuat low baru. Dia pun juga udah golden cross dan ini ada bullish divergent. Walaupun masih agak tipis ya. Ini saya lihat arahnya ke atas. Ini juga ya ke samping lah kalau yang ini. Sedangkan harganya turun dalam. Jadi saya rasa untuk Unilever ini ada potensi untuk rebound. Tapi untuk reversal masih perlu menunggu konfirmasi. Mungkin target bisa ke sini lah 4490 Unilever ini. Dia rebound 4490. Nah, habis itu turun lagi. Nanti kita lihat waktu swing low apakah dia membuat higher low atau buat apa. Tapi kalau misalkan dia bikin higher low terus bikin inverted head and shoulder, nah itu bisa mulai dipantau. Tapi kalau misalkan ini dead cat bounce doang ya jangan dikejar juga seperti itu. Cukup menarik Unilever ini. Setidaknya bisa lah kalau rebound. Tapi untuk berbalik arah masih perlu menunggu konfirmasi. Jadi agak kurang oke juga sebenarnya. Tuh. Hari ini juga masih ada big distribusi dari broker MG ya untuk Unilever ini. MG, DX, big distribusi semua. Yang serok lumayan ini. CS, RX, AK, BK. Dan kalau kita lihat dari bandar movementnya masih turun terus. Cuman dari foreign flow-nya sudah cukup menarik sebenarnya. Sudah mulai serok tapi mulai keluar lagi. Jadi masih agak 50-50, trennya juga masih jelek. Saran saya sih lebih baik hindari. Kayak gitu. Cari saham yang lain lah. Ini buat apa ya? Buat opsi terburuk aja. Saham yang lain masih banyak yang bagus kok. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek Pegas. Cukup menarik ya ini untuk si consumer goods ini. Unilever, kemarin saya cek gudang garam. Kok sepertinya ya ada mau tanda-tanda reversal, nggak tahu juga ya. Tuh. Oke, Pegas lumayan nih. Dia juga nggak membuat low baru. Saya hapus saja ya. Nah, ini Pegas juga ada divergent dari lama. Kalau misalkan kemarin ditanya kenapa INKP rebound, kenapa breeze reversal dan lain sebagainya, yaitu karena salah satunya adalah ada divergent.
ini juga terjadi di Pegas. Dia harga semakin turun, tapi indikatornya semakin naik. Bahkan sekarang arah indikatornya pun sudah ke atas, sedangkan harganya masih ke samping. Biasanya ini cuma nunggu breakout doang, seperti itu. Dan area breakoutnya kalau menurut saya di sini, sekitar 1080 sampai 1085 ini. Ini area breakoutnya Pegas. Tuh. Dan base-nya dia sampai sini, 960. Ini adalah base-nya Pegas. Pas dari sebelumnya juga di sini area demand. Dia di sini bereaksi juga. Turun, rebound, terus naik ke atas. Seperti itu. Setelah itu tinggal disesuaikan aja strateginya. Apakah teman-teman mau buy before breakout atau setelah breakout? Biasanya sih lebih enak kalau udah selesai breakoutnya, kalau udah selesai konsolnya ya. Jadi dia breakout sekalian, terus habis itu retest. Nah, di situ masuk. Tapi retestnya harus volume kecil ya. Masuk, terus habis itu baru ikut naiknya, swing high-nya. Seperti itu. Target ya minimal bisa ke sini sih harusnya kalau misalkan dia breakout ya. Nih. Dia bisa ke 1205. Mungkin nanti skenario-nya gini nih kalau misalkan Pegas mau reversal. Nih. Ini kan kelihatan ada resist kuat ya ini ya. Ini shoulder kiri, ini head. Nah, habis itu nanti dia bikin shoulder kanan. Tuh, turun sekali lagi. Itu bisa juga terjadi. Jadi, ya makanya kita harus punya view biar nanti nggak bingung ketika harga udah berjalan. Tuh. Nah, terus gimana Mas solusinya kalau buat yang nyangkut gitu? Pertama dilihat dulu masih punya model apa enggak. Kedua dilihat dulu apakah ada opsi average down atau enggak. Ketiga dilihat dulu average-nya di mana, jauh banget apa enggak. Kalau misalkan dekat, tadi kan saya lihat ada potensi ya, dia sampai ke 1200. Ya average-nya dibikin 1200 aja gitu. Jadi misalkan average-nya sekarang 1400 gitu. Ini tapi nganu ya, keputusan jual belinya kembali ke teman-teman sendiri. Saya cuman kayak menyampaikan apa ya, semacam metode mungkin lah. Misalkan average-nya 1350 nih. Posisi sekarang di 1040. Nah, kalau misalkan mau kejemput cepat, ya average-nya dibikin 1220 gitu. Dari 1350 sampai 1220 harus serok berapa lot di sini. Dan nanti sama juga harus nunggu breakout sampai kejemput. Nanti kalau misalkan udah kejemput, tinggal exit seperti itu. Itu kalau misalkan mau pengen keluar dalam keadaan profit. Cuman sebenarnya pun nggak masalah juga mau emiten loss atau profit tuh. Yang penting tuh intinya portonya gitu. Makanya teman-teman cuan 1000% tapi cuman satu lot itu malah apa ya? Ya lebih mending yang cuannya 10% tapi 1000 lot kayak gitu. Jadi intinya tuh portonya, performa porto, bukan masalah emiten. Saya pegang emiten ini bisa naik apa 200% loh, kemarin cuannya 200% gitu. Ya nggak pas juga kalau misalkan portonya tidak bertumbuh banyak. Tapi kalau misalkan naiknya cuma 5%, cuma 10%, cuma bahkan skala per 3%, gitu, tapi portonya tumbuh banyak, ya itu bakal jauh lebih efektif gitu. Karena hasil kita di market ini tuh uang, modal kita bertumbuh, bukan persenan ya, bukan win rate, bukan persenan, enggak, tapi modal tumbuhnya kayak gitu. Jadi ya mungkin kira-kira itu tadi opsinya. Kalau misalkan mau average down bisa kira-kira dibikin sampai 1200. Tapi kalau misalkan enggak ya nggak masalah, tinggal cut loss, keluar loss, terus beli saham lain, yang penting portonya gain. Tapi kalau dilihat dari analisanya, Pegas ini saya rasa kalau misalkan dia breakout 1100 lah ya aman ya. Breakout 1100 ada arah ke 1200 harusnya. Dilihat dari indikatornya juga udah tanda-tanda lah, ini cuma tunggu waktu aja. Dia nggak bikin low baru juga. Seperti itu. Arahnya harusnya ada ke samping ini. Dan kalau mungkin kita tarik, ya dia udah breakout juga downtrend channelnya. Seperti itu. Hari ini ada big akumulasi. Setelah sebelumnya didistribusi terus ya Pegas ini, akhirnya dia di big akumulasi. EMA 20-nya pun juga mulai mengarah ke atas. Kalau misalkan nanti dia golden cross, itu bakalan cakep banget, bisa uptrend untuk si Pegas ini, reversal. Saham-saham udah bentuk-bentuknya kayak gini kok. Makanya kok kenapa saya lihat ini IHSG bakalan bagus ini. Seperti itu. Oke, itu untuk Pegas. Yang penting batasi resiko aja. Gudang garam kemarin udah kita bahas ya. Nah, kita coba cek BTPS aja. Oke, menarik juga ini BTPS ini. Nah, ini ya. Setelah sebelumnya BTPS ini dia cup handle di sini. Sebelumnya kan dia downtrend juga nih. Downtrend sampai akhirnya sampai ke sini sekitar 2220 ke area demand-nya dia juga. Lalu setelah itu dia rebound membuat cup handle. Di sini cup.
lalu di sini handle. Setelah itu dia breakout di tanggal 18 Agustus. Volumenya gede banget. Ini bagus ini yang kayak gini. Dia breakout, volumenya besar. Setelah itu karena marketnya jelek ya dari 18 Agustus, ya dia nggak kemana-mana di situ doang. Tapi volumenya minor-minor, kecil-kecil. Dia retest juga volumenya kecil juga. Sampai akhirnya dia kena garis tren kemarin waktu dia membuat higher low ini ya. Kan dia membuat tren dan akhirnya dia rebound, naik. Cuman naiknya ini volumenya belum terlalu besar sih. Seperti itu. Tapi harusnya kalau misalkan ini memang valid ya breakoutnya, yang harusnya memang valid karena volumenya gede banget, dia minimal ada target ke sini sih. Area 3000 lah, 3020 untuk target si BTPS ini. Di sini juga ada area resisten cukup kuat ya, kelihatan banget. Ini harga bereaksi. Jadi ini juga bereaksi karena memang itu selain ada resisten klasik, ada resisten psikologis juga 3000. Dan mungkin kalau mau reversal nanti dia bisa bikin inverted and shoulder juga ya. Ini shoulder kiri, ini head. Nah, nanti sekali lagi bikin shoulder kanan. Itu bisa kalau misalkan dia mau reversal seperti itu. Jadi sarannya gimana? Kalau misalkan udah punya barang, apalagi serok yang di bawah-bawah sini, kalau misalkan udah sampai 3000 bisa kurangi porsi atau enggak jual semua aja gitu. Kalau misalkan turun bisa beli lagi. Atau kalau misalkan dia naik ya tinggal kejar aja, breakout, retest, nah kejar lagi naik ke atas kayak gitu. Jadi santai aja, nggak usah takut ketinggalan. Kalau misalkan ketinggalan pun bisa cari saham lain juga. Seperti itu. Untuk BTPS, kalau saya rasa masih menarik. Minimal 3000 harusnya hit ini untuk BTPS ini. Tinggal tunggu waktunya aja. Seperti itu. Untuk BTPS, lanjut coba kita cek MAPI. Oh, ini dalamnya belum ya. BTPS juga hari ini ada big akumulasi. Ini juga bentar lagi menuju golden cross. Kalau misalkan dia golden cross, uptrend ini bisa buat swing. Kalau misalkan dia golden cross ya. Golden cross, terus tidak membuat low baru. Nah, udah tinggal dibuat swing aja. Seperti itu. Lanjut kita ke MAPI. Oke. Setelah kemarin sebelumnya dia turun sampai 0,618, tapi ternyata jebol dan turun sampai 0,786. Sempat konsol di antara 786 sampai 0,618 dan akhirnya berhasil rebound. Dan sekarang dia sudah rebound, sudah naik sampai ke 0,5 Fibonacci ya ini ya. Tuh. Artinya kalau menurut saya ya dilihat dari volumenya juga ini sepertinya valid. Jadi untuk sekarang support terdekatnya adalah di 750. Ini saham juga nurut sama Fibonacci-nya, kelihatan banget dia respect sama Fibonacci-nya. Jadi mungkin kita bisa pakai patokan Fibonacci aja untuk trading. Ini supportnya 750, untuk targetnya di 800. Nah, ini kelihatan juga kayak mau reversal ya. 800 ini cukup kuat resistennya. Selain dia ada Fibonacci 382, dia juga ada Fibonacci lagi. Ada resisten klasik di sini dan juga ada resisten psikologis. Itu bakalan susah nembusnya. Saya rasa juga kalau misalkan dia mau rebound ya, dia bakalan bisa bikin inverted and shoulder juga. Ini shoulder kiri, nah ini headnya sampai 800, terus turun sekali lagi sampai 700. Nah, terus baru breakout ke atas. Tuh, kenapa kok saham-saham bentuknya mirip kayak gitu? Ya karena bursanya mirip kayak gitu. Dan saham-saham yang saya bahas kan beberapa ada yang ikut IHSG ya. Karena saya jarang untuk membahas saham-saham yang sangat gorengan gitu, terlalu volatile. Jadi memang bentuk-bentuknya mirip kayak gitu, skenario bisa kelihatan seperti itu. Untuk dalamnya, MAPI hari ini ada small akumulasi, tapi kalau kita lihat kemarin-kemarin diakumulasi ya, lebih baik akumulasinya kalau menurut saya. Pada movement juga surplus alias dia ke atas. Untuk foreign flow saya rasa tidak terlalu signifikan karena setahu saya MAPI ini bandernya bukan asing, tapi foreign flow-nya juga bagus sih. Tuh, nah ini juga MAPI habis golden cross ya. Ini buat teman-teman yang pakai trading pakai moving average, ini sebenarnya sinyal buy sih. Udah golden cross kemarin tuh di tanggal 30 Agustus ya. Di sini kemarin dia golden cross, nah itu sinyal buy. Tapi kalau saran saya lebih baik lihat dulu aja di 800 karena udah deket resisten ya. Risk rewardnya sudah kurang bagus. Sekarang dia 760, ke 800 cuman dikit, stop lossnya juga lumayan seperti itu. Jadi udah biarin dulu aja, pantau aja, nanti kalau dia kena 800 saham-saham yang kayak gini dimasukin watchlist.
Nanti kalau dia kena 800 kita lihat pergerakannya gimana. Kalau dia breakout kita tunggu retestnya baru masuk. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil breakout dan turun lagi baru masuk di bawahnya di area supportnya seperti itu. Cukup menarik juga MAPI ini, salah satu sektor yang mungkin bisa bangkit ya karena PPKM-nya juga semakin membaik. Itu untuk MAPI. Lanjut coba kita cek yang dijualin asing. Net foreign sale ya. Sebentar, agak lemot nih. Nah, kita mungkin mulai dari tower dulu. Tower. Net sale terbesar hari ini. Net sale asing ya. Nah, sebenarnya by technical tower ini bagus teman-teman. Setelah kemarin dia cup handle di sini ya. Ini cup, lalu handle, breakout, retest, langsung naik 19%. Tapi setelah itu volume buangannya pun cukup besar juga tower ini. Turun terus dan dia meretest area demand baru. Ini sebenarnya menarik banget tower ini di harga sekarang ya. Cuman saya kurang suka aja karena dia pergerakannya agak lemot. Cuman agak aneh aja kemarin waktu di sini nih dia bisa naik 19%. Jarang-jarang tower bisa kayak gini. Tapi buat teman-teman yang masukkan tower di stock universe-nya, kalau saya rasa ini menarik tower ini untuk harga sekarang ya di area 1300. Karena dia habis meretest demand area. Nih. Ini kan barusan breakout ya, yang sebelumnya supply area. Ini kan all time high kemarin tower itu sampai ke sini tuh. Kalau nggak salah ya. Ya, sepertinya iya. Nih, kan dia kan sebelumnya all time high di sini. Terus retrace, mencoba jemput dan akhirnya breakout. Lalu yang sebelumnya area supply, sekarang udah jadi area demand. Terus dia naik. Nah, ini nge-retest area demand sekali lagi. Nah, arahnya kalau menurut saya ke atas sih ini. Kalau menurut saya ya, dia juga MACD-nya habis golden cross. Barusan golden cross, histogramnya udah naik. Cuman volumenya masih tipis-tipis aja sih. Setidaknya resiko kecil harusnya tower ini. Kalau misalkan dia jebol 1, 2, 3, 5 ya tinggal cut aja. Kayak gitu. Masih ada 9%an. Belinya bisa nyicil dari 1350 sampai 1280, cicil-cicil di area itu. Nanti average-nya bagus, nah tinggal naik. Kalau misalkan breakout sini 1370, saya rasa bisa ada cup handle juga. Ini cup. Nah, ini calon handle-nya. Breakout-nya di 1370 dengan target kenaikan ada di sini. 1500. Tapi harusnya masih oke sih ini karena arahnya ke atas, trennya juga bagus tower ini. Yang penting batasi resiko dan harus punya trading plan sendiri. Dilihat dari dalamnya hari ini netral, nggak ada akumulasi maupun distribusi, walaupun summary-nya juga netral sih. Jadi dia juga di harga murah-murahnya ya ini ya, di EMA 20, EMA 50 cukup menarik. Kemarin-kemarin juga dia diakumulasi tipis-tipis tapi seperti itu. Untuk tower lanjut coba kita cek BRPT yang turun lumayan dalam. Oke, saya rasa udah gagal ini BRPT ini. Bullish flag-nya ya atau continuation-nya. Saya rasa ya. Tapi kita lihat, coba kita cek analisanya. Kemarin ya, yang sebelumnya dia mau bullish penan, terus waktu market jelek malah jadi bullish flag, dan sekarang udah breakdown. Tapi kalau kita lihat volume breakdownnya sih tidak terlalu besar ya. Ini antara dua candle ini. Itu volumenya tidak terlalu besar, tidak mewakilkan sebuah breakdown kalau menurut saya. Dan ya marketnya pun juga tidak mendukung. Jadi wajar lah untuk saham-saham kena false break kayak gini. Seperti itu. Dan mungkin bisa ditoleransi sampai sini 1000 aja sih. Ini ya, 1000, 1005 ini bisa jadi toleransinya BRPT. Tapi kalau teman-teman disiplin, cut loss di bawah 1030 ya out aja. Kalau misalkan dia rebound ya udah bukan rezekinya, bisa cari saham lain kan. Tapi kalau misalkan teman-teman masih hold, cari toleransi ya bisa di bawah 1000. Itu kan ada support psikologis juga. Kalau misalkan dia breakdown, nah itu wajib keluar seperti itu. Dilihat juga waktu konsol yang besar volume jualnya sih. Di sini volume belinya besar. Ini volume belinya besar.
Tapi waktu turun-turun ini juga volumenya gede-gede juga. Lalu di sini dia ada spike lagi, tapi buangannya pun juga besar juga. Candlenya juga kurang bagus. Tuh. 50-50 sih, yang penting batasi resiko aja. Kalau trading plan mengatakan cut, ya cut. Tapi kalau trading plan mengatakan hold, ya hold, kayak gitu. Tapi kalau dia jebol memang bisa agak dalam sih, karena bisa aja ini double top ya. Top 1, top 2. Breakdown, bisa lumayan dalam. Sampai sini mungkin 930-an. Pas ke area support juga. Sebelumnya resisten, dan mungkin target dari double topnya juga. Seperti itu. Hari ini ada big distribusi, small, normal, big. Summary-nya normal ya. Dari broker-broker BK, AK, setelah sebelumnya dia diakumulasi besar, mulai ada distribusi. Untuk bandar movement-nya masih bagus, untuk foreign flow-nya juga masih bagus sih. Yang penting batasi resiko aja, karena kita nggak bisa mengontrol market seperti itu. Untuk BRPT lanjut, coba kita cek TPIG mungkin ya. TPIG ternyata gagal ya kemarin inverted and shoulder ya. Harusnya dia ini shoulder kiri, head, shoulder kanan, tapi ternyata malah nyungsep gara-gara marketnya jelek. Itulah yang saya maksud, view skenario itu juga bisa gagal juga ya. Makanya kalau misalkan teman-teman nggak pasang stop loss tuh, itu apa ya, ibaratkan nyetir mobil tanpa rem sih, bahaya banget. Sebagus-bagusnya analisa, sebagus-bagusnya view, tetap bisa gagal juga. Tadi saya kelihatan kan, saya bikin inverted and shoulder, tapi ternyata gagal. Tuh. Hari ini TBIG turun 3,51%, tapi volumenya kecil banget. Nih, dan saya rasa mungkin dia bisa bikin cup handle ya ini ya. Ini cup, nah ini calon dia bikin handle. Kalau misalkan kita lihat dalam ya, kemana kira-kira dia bikin handle. Nah, mungkin bisa di sini. Sekitar 2970 sampai 2960. Itu di Fibonacci 0,618, atau mungkin dia bisa sampai 2920 sekalian buat nutup gap, bisa juga. Yang penting kalau misalkan nanti dia membuat higher low, itu ada potensi untuk reversal. Volumenya pun juga bagus. Nah, ini volume bagus ini. Waktu naik volumenya gede-gede. Nih ya, setelah dia kemarin koreksi, naik volume reboundnya besar-besar, coverannya besar. Waktu turun juga volumenya kecil-kecil. Di sini rebound juga besar juga. Kelihatan kalau ada kayak yang baru nampungin barang. Dan hari ini pun juga kalau di candle harian, volume turunnya pun juga kecil sekali hari ini nih. Tuh. Dan ya mungkin dia bisa juga habis breakout mau retest dulu ya, atau sekalian top gap, itu bisa juga. Cukup menarik kalau teman-teman masih pengen masuk ke TBIG, dia juga dekat sama trend line-nya, itu garis warna biru ini, garis uptrend channel-nya dia ya. Kalau misalkan teman-teman masuk, bisa setelah dia nutup gap atau enggak di 0,618 tadi. Tuh, bawah 3000 dikit lah. Untuk stop loss ya tinggal taruh aja di bawah 2860. Atau kalau enggak ya taruh beberapa persen di bawah entry teman-teman. Yang penting tahu supportnya di mana, entry terus stop loss jangan lupa. Kalau nggak salah TBIG ini juga mau obligasi lagi. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya infonya. Bisa dicari dulu aja untuk infonya. Dan kelihatan sekarang ini baru sideways untuk si TBIG. Untuk view naiknya baru kelihatan tadi doang sih, cup handle. Kalau dia breakout di 3150 bisa lah mungkin sampai sini 3360. Cukup lumayan seperti itu. Dilihat dari ini ada summary-nya small distribution ya, dan dia dekat sama MA50 juga, tapi volumenya kecil sekali, volume koreksinya kecil sekali, tidak merepresentasikan pergerakan hari ini. Biasanya cuma gara-gara ikutan market aja, tapi kalau ternyata dia jebol ya nggak bisa dilawan, wajib exit juga. Seperti itu. Itu untuk TPIG. Lanjut coba kita cek BBNI. Nah, BBNI saya ada view kurang bagus. Ini ya, dia potensi membuat rising wedge yang sebelumnya dia kemarin bisa ascending triangle. Di sini ya, ascending triangle-nya. Kalau saya tarik sampai sini. Nah, ini kan segitiga. 1 2 3. Ini kan ascending triangle. Tapi ternyata dilihat dari pergerakannya kok malah lebih ke ascending triangle lagi. Rising wedge, dan itu nanti kalau misalkan dia breakdown itu bakal turun dalam
bisa ke startnya sampai sini. Ketika dia start bikin receiving wedge di 4850. Kalau kita lihat dari indikator pun juga mau menuju ke dead cross ya, walaupun nggak ada divergent untuk time frame 1D-nya, 1 hari. Tapi kalau kita lihat ke dalam, biasanya menemukan sesuatu. Nggak ada divergent juga sih, lemah divergentnya. Nggak terlalu kelihatan juga sih. Ya berarti pure sih, pure market structure. Tuh, tapi hari ini volumenya kecil banget. Cuman yang penting kalau misalkan dia breakdown dari falling wedge dengan volume yang besar, saya rasa bisa dalam sih ini. Tuh, buat teman-teman yang udah ada cuan, kalau menurut saya sih amankan cuan dulu aja. Atau kalau masih pengen hold, toleransi di sini 5150 ini toleransinya Bank BNI. Kalau dia jebol 5150, ini juga bisa double top juga ya, top 1, top 2. Seperti itu. Dia juga sudah tidak membuat higher high. Ini candle-nya pun juga ada reversal. Evening star bisa, walaupun di sini bukan candle penuh ya. Tuh, double top, dia tidak membuat higher high. Kalau misalkan dia breakout sini 5475, sebenarnya dia bisa sampai target ke sini 5750. Tapi karena nggak berhasil breakout, ya saya rasa sih nggak tahu juga sih. Kita lihat aja besok kalau misalkan dia breakdown. Tapi kalau misalkan benar-benar konfirmasi racing wedge, bisa sampai sekitar 4750. Seperti itu. Cuman kalau dilihat dari akumulasinya masih bagus Bank BNI ini. Badarnya naik terus, asingnya juga naik terus, dan juga konsisten di akumulasi. Biasanya ini cuma gara-gara belum selesai aja akumulasinya, jadi ya tidak dijalankan dulu seperti itu. Tapi ya kita ngikut aja lah marketnya dan sesuaikan dengan strategi teman-teman. Kalau misalkan memang buat 10 tahun ya nggak masalah dia turun ke sini ke 4750, juga tinggal tambah porsi. Tapi kalau cuma mau hold 1 bulan, 1 minggu, walaupun kurang cocok juga ya hold di saham kayak gini, ya lebih baik sih exit dulu aja, take profit, amankan profitnya. Seperti itu. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek MNCN. Nah, MNCN turun lagi setelah kena resisten dan kembali ke area konsolnya dia lagi. Volumenya pun juga lumayan waktu hari ini turun. Ada big distribusi juga ya untuk hari ini. Tuh. Dan support dia terdekat ada di sini, 825 sampai 800. Tapi kalau 800 jebol saya rasa bisa kesini lagi sih, sekitar 780. Tapi harusnya kuat ini 800 ini. Di sini dia rebound, di sini dia rebound, terus juga support psikologis. Jadi mungkin worst case skenario nya MNCN ini bisa ke 800. Untuk resisten masih sama 880. Inilah enaknya tunggu setelah dia breakout. Biasanya average biasanya geraknya cepat kalau udah breakout. Tapi ya average kita nggak bakalan sebagus kalau kita nunggu sebelum breakout kayak gitu. Ini juga kelihatan ada divergence walaupun tipis banget ya. Harganya naik, tapi volumenya turun seperti itu. Kalau yang mau masuk MNCN bisa dimanfaatkan ini area 800 atau 825 ya, bisa cicil dari sana. Kalau mau masuk harusnya masih bagus karena dia ada corporate action menarik juga. Yang pertama dia mau bagi dividen, terus kalau nggak salah mau buyback dan juga mau burn saham. Itu cukup menarik sih. Saya nggak bisa menjelaskan dalam-dalam, bisa cari-cari aja di sumber lain atau di Google. Tapi harusnya corporate actionnya si MNCN ini menarik seperti itu. Dia belum breakout aja, baru konsol ini. Biasanya sih kalau masa kayak gini diakumulasi, breakout, terus nanti baru reversal naik ke atas seperti itu. Itu untuk MNCN. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, mungkin kita mulai dari friend dulu ya. Oke, hari ini friend turun lagi dengan volume yang minor, tidak terlalu besar, dan dia berada di closing di 126, which is itu adalah Fibonacci 0,5-nya dia dari swingnya dia seperti itu. Untuk support selanjutnya, kalau misalkan dia jebol 126 ya, saya rasa dia bisa kesini lagi sekitar 114 sampai 115 sampai 113. Tapi kalau jebol lagi, ya kalau menurut saya itu udah kurang bagus sih. Karena bisa inverted cup handle ya. Ini cup, lalu ini handle. Tuh, kalau dia jebol 113, itu syaratnya. Selama belum jebol, ya nggak masalah. Bisa aja dia bikin cup handle juga nih. Ini cup, lalu ini handle.
Tuh, gitu kan bisa juga. Yang penting untuk sekarang ini friend baru ada di supportnya 126. Jadi harusnya sekarang harga murah. Tinggal lihat aja besok ada yang beli apa enggak. Kalau misalkan enggak ada, ya udah kita ikutin. Dan juga harus batasi resikonya. Kalau misalkan teman-teman average-nya di sini 136 dan loss-nya udah banyak, ya cut dulu aja, jangan ambil resiko gitu loh. Ketika dia turun lebih dalam, nanti cut-nya semakin dalam kayak gitu. Tapi kalau cut-nya udah terjaga, skenario gini misalkan masuk di 126, stop loss di 122. Yaudah ketika kena 122 langsung cut aja. Nanti di bawah entah mau di cover lagi atau beli saham lain juga silahkan. Tapi jangan sampai 122 adalah biarin dikit lagi dah. Nanti sampai ke area sampai ke support selanjutnya jebol lagi, akhirnya cut lossnya dalam atau bahkan nggak berani cut loss. Itu yang biasanya salah sih. Jadi tetap harus stick dengan trading plan yang bagus seperti itu. Kalau misalkan rebound 126, dia saya rasa ada arah kesini lagi 136. Itu resisten dia ya. Di ini juga ada resisten klasik, terus juga Fibonacci 0,382 cukup kuat harusnya. Baru konsol aja ini friend ini menentukan arah. Tuh, semakin kecil juga konsolnya. Bisa juga mungkin dia mau bikin penon bisa juga ya. Misalkan kayak gini. Nah. Gini bisa juga. Tuh. Dan nanti kalau misalkan dia breakout ke atas, ya cukup menarik juga. Nih, bisa ke sekitar sini 155 kalau breakout ke atas. Tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah, ya bisa lagi turun. Makanya kita harus membatasi resikonya. Dilihat dari ini ada big distribusi normal dan big distribusi. Summary-nya big distribusi ya, dan posisi sekarang ada di EMA 50. Sebelumnya sih friend ini respect sama EMA 50 ya. Ketika EMA 50 jadi resisten, dia juga respect, tapi ketika jadi support pun dia juga respect ya. Di sini kena 50 rebound, kena 50 rebound, kena 50 naik, kena 50 naik. Nah, ini kena 50 lagi. Nanti kita lihat apakah dia rebound atau enggak. Tapi kalau dilihat dari volumenya ya, saya rasa symmetrical triangle ini bisa terjadi. Tinggal besok dia breakout ke atas, breakout 136, target ke tadi. Seperti itu. Batasi resiko aja. Karena bisa gagal juga ya. Tuh. Lanjut, coba kita cek apa ya? Agro. Agro ini juga gagal breakout sepertinya. Memang hari ini marketnya pada menekan ya. Nih, yang kemarin skenario-nya inverted and shoulder pun ternyata gagal juga. Karena kemarin skenario-nya shoulder kiri, head, shoulder kanan breakout, tapi ternyata tidak berhasil breakout. Ya harusnya tetap punya trailing stop gitu. Misalkan kena sini terus akhirnya di trailing stop. Dan dia akhirnya turun. Tuh. Untuk support ada di 2200 sampai 2160. Itu area buy-nya agro. Kalau menurut saya itu masih menarik kalau misalkan teman-teman mau beli agro di sana ya. Tapi kalau jebol wajib out, wajib. Kenapa? Karena bakal ada double top. Top 1, top 2 atau entah inverted cup handle ya. Cup handle. Dan targetnya sih mungkin bisa sampai 1970 lagi. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk agro, bisa cover di 2200-an sampai 2160. Tapi kalau jebol ya lebih baik exit dulu seperti itu. Hari ini netral, nggak ada akumulasi maupun distribusi, tapi dia masih strong uptrend juga ya. Memang baru pada konsol aja ini saham-sahamnya. Seperti itu. Itu untuk agro. Lanjut, coba kita cek. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Nah, memang kalau market baru kayak gini, yang berjaya saham gorengan ya, yang ada bobotnya cuma beberapa doang. Masuk ke Bank Danamon. Nah ini kalau teman-teman masih ingat, ini watchlist dulu CCS agak lama walaupun skenario-nya sempat gagal, tapi ternyata dia hari ini berhasil naik. Dulu pernah saya jadiin konten ya, watchlist saham tiap minggu waktu dia di sini nih. Saya rasa dia mau bikin penan waktu di sini ya. Kayak gini. Tapi ternyata marketnya jelek banget dan akhirnya dia terseret ke bawah. Cuman kalau dilihat bagusnya memang turunnya itu volumenya kecil-kecil. Waktu dia naik volume besar, waktu dia turun volumenya kecil-kecil. Tuh. Dan hari ini dia berhasil breakout dengan volume sangat besar. Kalau menurut saya ini valid Bank Danamon ini. Dan patternnya sekarang adalah cup handle. Kalau menurut saya ya, ini cup, lalu ini ada handle. Target kenaikan ya kira-kira sini lah
2880 pas kena resisten, area resisten ini. Tapi juga sebelumnya ada resisten juga ya untuk Bank Danamon ini. Dia juga hari ini kena resist 2720 di sini terus turun. Saya rasa ini kalau misalkan dia turun ya ke 2470 sampai 2430 itu menarik untuk di buy karena itu sekarang udah jadi support kuat, bukan jadi resisten lagi. Valid sih ini harusnya. Volume breakoutnya besar sekali ini. Tuh. Area buy-nya kalau misalkan besok dijemput ya, bisa di sini sekitar 2440 sampai 2470. Tuh kalau misalkan dia mau retest cup handle-nya. Tapi kalau ternyata dia bikin continuation di sini, ya bisa aja nggak turun lagi. Dia breakout langsung naik ke atas gitu juga bisa juga. Seperti itu. Cukup menarik dari volumenya, konfirmasi reversal kalau menurut saya ini Bank Danamon ini setelah dia turun terus kemarin ya. Tuh, bagus. Kita lihat dalamnya hari ini nggak ada akumulasi, malah distribusi ya, small distribution untuk summary-nya. Tapi lihat TA-nya bagus kok kalau menurut saya. Dia juga barusan golden cross Bank Danamon ini. Seperti itu. Cukup menarik. Jadi kalau misalkan mau fast trade ya bisa TP di sini 2870 lah target. Pas juga di area neckline ya sebelumnya. Di sini dia jadi neckline. Tuh. Area entry-nya kalau buy on weakness itu tadi, tapi kalau buy on breakout ketika dia console bikin continuation bisa masuk di sana. MACD langsung golden cross. Histogramnya juga menguat banget ya. Ini kayak ada yang baru kejar target nih dalamnya nih. Kayak kemarin mau dijalin di sini tapi marketnya jelek itu. Akhirnya dijalin di sini kejar target. Cukup menarik Bank Danamon ini. Tuh. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salahnya. Terus buat teman-teman yang kemarin merasa udah daftar tapi belum join, silakan hubungi DM Instagram. Tuh nanti saya kasih link invite-nya ya. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Sekian dari saya, salam cuan.